Para Kancah Pelayanan TV, selamat bergabung kembali dengan program di Balai Kota dan perbincangan berikutnya ya Pak. Sekarang itu 5 tahun Bapak tidak beraktivitas lah, mau sampai 5 tahun di Pemkot. Di Pemkot. Pandangan Bapak nih pasti kan ada plus minus nah. Apa Ya, saja Pak? plusnya banyak motor, makin banyak gitu, jadi lebih macet. Enggak, maksudnya pemerintahan kota sekarang itu apakah bertambah lebih baik, apakah lebih buruk? Penilaian Bapak aja baca dari media, masukan dari teman, Ya, mantan bawahan. Ya plus minus lah, seperti biasa umumnya begitu. Ada yang maju, ada yang kurang bagus. Kalau infrastruktur diakui maju ya Pak? Nah, banyak melanjutkan. Kan dulunya sudah. Itu yang tadi infrastruktur terus Pak. Masih dari jalan kita sudah dikembangkan, cuma belum menyentuh yang sekarang sudah ke kampung karena sudah nyambung dari kota. Dan memang katanya volumenya lebih besar sekarang, itu sudah bagus. Faktornya apa Pak? Apakah dulu tidak ada duit Pak? Kalau sekarang emang piawai mencari anggaran ke pusat? Bisa begitu. Gitu ya Pak? Mungkin Pengaruh juga itu ya Pak? Mungkin uang dari DAU-nya banyak, sekarang DAK-nya gede juga. Bisa lobby-lobby seperti itu. Kan salah satu tugas itu pimpinan itu, manajer ya, di pemerintahan, resource allocator, mengalokasikan sumber-sumber. Dan sumber-sumbernya dari mana? Nah itu dicari. Unsil jadi negeri, Itu juga dari provinsi uangnya kan. ya sejak Bapak dilanjutkan ya itu udah intinya ada program yang tersendat oleh bukan tersendat ya. Dilanjutkan sekarang. Terputus memang kitanya keburu berhenti. Berhenti. Itu juga jalan yang ke utara ada gagasan saya dulu. Sekarang katanya dilanjutkan. Ya bagus lah gitu. Karena waktu itu saya berpikir jalan Pancasila sudah overcrowded. Terus Simpang 5 juga sudah penuh sehingga orang-orang yang keluar di Tasik dan masuk ke Tasik memang bekerja. Terus apa lagi Pak? Oh soal ini positif negatifnya. Yang negatifnya sering di koran kan banyak tentang pernah konflik gitu. Sering mencuat, bahkan surat Kandar Tuan pun pernah menulis tuh mengenai konflik di dalam pemerintah yang semestinya mesti tidak terjadi, apalagi sampai mencuat keluar. Disharmonisasi antara kepala daerah dan dan walaupun ada, tetap konflik itu ada ya. Saya cerita sedikit soal konflik. Konflik itu jangan-jangan dengan orang lain, diri sendiri aja udah konflik, ada disiksa oleh perasaan sendiri, konflik merasa itu ada dua pilihan yang sulit. Konflik dengan di rumah istri anak, ada saja konflik bisa selesaikan. Konflik zaman saya juga ada, saya konflik dengan salah satu pejabat ada, kita selesaikan. Zaman Pak Bubun juga ada konflik, diselesaikan dengan Pak Bubun. Pak Bubun apalagi orangnya halus, bisa menyelesaikan dengan halus. Pemerintahan Pak Harto juga ada konflik, ada disiden, ada petisi 50, ada konflik, ini diselesaikan oleh Pak Domo. Sudomo datang, konflik selesai. Zaman Pak Karno, ada cecunguk bulan-bulan kontra revolusi, ada, diselesaikan. Mas Sandi sendiri berulah di PBB, keluar dari PBB tahun 65. Itu konflik juga dengan luar negeri. Terus jadi konflik itu suatu hal yang biasa, tinggal diatur. Menurut sosiologi, Pak Suyono mengatakan konflik itu tidak bisa dihindarkan, pasti ada, hanya harus diselesaikan. Tidak usah mengambil kekuatan dari luar untuk menyelesaikan, karena bisa begitu. Justru akan menjadi lebih parah karena merasa tertekan. Mestinya diselesaikan, win-win solution. Jangan merasa ada win-loss ya. Paling tua, konflik paling tua itu Kaisar Julius Caesar dibunuh oleh senator Brutus. Konflik itu. Jadi konflik itu selalu ada, sulit dihindarkan, hanya harus diselesaikan. Kalau diberi penilaian Pak, pemerintahan Kota Tasik sekarang itu berapa Pak poinnya? Saya tidak dalam posisi menilai, susah gitu. Minimal kan orang yang pernah di dalam itu Pak. Ya begitu aja, plus minus lah, ada bagusnya, ada kurangnya. Susah kalau menilai ya. Saya bukan, kalau di sekolah saya dosen, tapi kalau di pemerintahan bukan dosen. Terus gini Pak, ada nggak kebijakan? Nanti belum selesai itu soal konflik ya. Iya. Dari teori Mintzberg, Henry Mintzberg itu menulis paling tidak 10 itu peran manajer pemerintahan. Yang pertama, maaf ya agak panjang. Yang pertama, figurehead. Seorang pemimpin itu figur.
sambutan di tiap kejadian, gunting pita harus hadir itu. Kemudian baca sambutan itu sudah biasa. Yang kedua sebagai pemimpin, leader. Nah itu tadi jangan jadi kepala pemerintahan, harus jadi pemimpin juga supaya ada pengikut. Kalau kepala mah ada anak buah. Kalau pemimpin ada pengikut. Nah, supaya relation juga menghubungkan antara keinginan masyarakat dengan DPR dengan badan-badan yang lain. Bisa monitor juga, jangan sampai bolong-bolong. Laporan keuangan harus betul. Itu monitor, berapa tuh? Terus ada yang disebut disturban handler itu harus menghandle percikan-percikan konflik di dalam. Jadi jangan sampai mengundang satu badan swasta untuk menyelesaikan konflik, dia itu tidak elok dan jadi presiden buruk. Pendukung gitu kan seolah. Apalagi pendukung, masa begitu? Tidak bisa begitu, harus diselesaikan sendiri. Jadi konflik itu tugas pemimpin. Tapi di rumah tangga masa minta Pak RT atau Hansip menyelesaikan pertengkaran dengan istri, kan kurang elok gitu. Kalau kita sumpah serapah lagi, hari malam diajak tidur lagi, kurang bagus. Terus apa lagi, Pak? Resource allocator mengalokasikan sumber-sumber bernilai kan uang dari DHK, DAU, dan APBD dibagikan. Terus negosiator, oke, negosiasi mungkin dengan Pak Gubernur, dengan Menteri, dengan Dewan, dan negosiasi. Itu beberapa pikiran-pikiran yang harus, bukan konsep yang harus dipegang oleh pimpinan daerah, oleh manajer dimanapun berada. Menurut teori itu yang nulis Henry Mintzberg begitu. Kalangan mahasiswa itu udah tahu. Terus ada lagi, Pak? Mengenai apa lagi? Nah ini kepemimpinan itu seperti tadi idealnya. Kalau dia melakukan hal-hal yang baik dan emang otomatis kan menjadi modal ya, modal sosial untuk menghadapi pilkada berikutnya. Dan dia kan pasti terpilih lagi gitu. Nah, Bapak sendiri dulu kan Misalnya gini, Pak. Ini di buku apa itu? Buku mengenai manajemen, mengenai pembicaraan pemerintahan. Buku-buku yang dipakai. Ada buku namanya Reinventing Government. Di situ tulis, jadi pemimpin pemerintahan berbuat 99 baik, itu rakyat tidak ada apa-apa. Infrastruktur bagus, ini bagus, tapi ada satu aja kesalahan, itu jadi catatan masyarakat. Itu yang susah. Kenapa? Masyarakat kata, kan sudah digaji, mestinya bagus. Jadi pemimpin sudah dikasih dan operasional, mestinya bagus, kerja dong. Ya, jadi kalau sudah mengerjakan pelayanan yang bagus, nggak usah minta dipuji, karena sudah semestinya kata rakyat. Memang Bapak harus begitu, kalau sudah digaji dan diberi fasilitas, mobil dikasih. Jadi kalau diundang tidak datang, kan sebenarnya sudah ada, bensin sudah ada, kenapa tidak datang? Nah, itu gitu. Tapi kalau sekali saja tidak datang, itu jadi malapetaka besar. Nah, itu rakyat begitu, dan di bukunya juga gitu. Tambahan lagi ada penyakit yang lain. Anak buah itu kekuasaannya lebih banyak. Anak buah itu bisa mogok, bisa sabotase, bisa melaporkan pimpinan, bisa ngebagikan data keluar ke wartawan, bisa kita mungkin punya, bisa ada data punya. Terus bisa kerja asal-asalan, bisa mengurangi produktivitas, bisa mengurangi kualitas kerja, bisa tidak kerja sama sekali. Banyak ya, ada yang guru yang tidak datang hadir 3 bulan, ada yang begitu. Sedangkan wali kota apa tugasnya? Mindahkan, itu pun eselon 3 ke bawah, eselon 2 harus ke provinsi. Memecat nggak bisa, gitu. Sabotase wali kota kemana? Mogok sama siapa? Sedangkan petugas-petugas yang bawah bisa melaporkan uang sebagian. Pak, merasa nggak ketika sekarang itu kan tren kepemimpinan baru lah, seolah di Jawa Barat itu ada sosok Ridwan Kamil, Purwakarta ada Deddy Mulyadi, saya baca di Surabaya ada Risma, Jakarta ada Ahok, di media sosial beda. Soalnya orang Tasik juga bangga loh dengan kepemimpinan mereka itu. Nah, di Tasik ya, harus mungkin bagaimana, nah, Pak? Biar gini, orang Ciamis aja bangga loh terhadap wali kota Tasik, ataupun orang Jawa Tengah bangga gubernur gitu. Memang itu harus ada orang yang apa namanya di dalam ilmu politik disebut par excellent. Berkembang kan, Pak? Bukan berkembang, ada orang-orang memang di atas rata-rata.
apakah dia seni komunikasinya atau apa, atau dari gagasan-gagasan cemerlang itu bisa dibaca, baru lagi belum sampai oleh yang lain seperti Ahok ceplos-ceplos tapi gagasannya cemerlang bagus. Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil apalagi sudah membuktikan kehebatannya. Deddy Mulyadi dengan budaya. Deddy dengan budayanya, walaupun itu pro kontra juga, karena tidak semua orang menyenangi Gatot-Kaca, Semar. Ya, lebih senang mungkin dengan Risma dengan menyelesaikan Jakarta dengan sentuhan seorang ibu kan. Ya bisa. Ya, sebenarnya ada kelebihan orang yang disebut dalam istilah biasa sebetulnya par excellence. Jadi orang par excellence itu orang yang di atas rata-rata IQ-nya. Nah, melihat calonnya sekarang ada nggak, Pak? Mungkin belum ada lampu, jadi belum terlihat gitu. Dari Ki Chandra, orang baru mungkin. Ya mungkin dari segi apanya ya Dr. bisa. Asep baru. Ya bisa, Dr. Asep dari segi dokter anaknya bisa. Terus Pak Chandra dari segi seninya. Karena saya juga Pak menginginkan gitu. Bagaimana sih Kota Tasik itu memilih wali kota atau wakil wali kota ya yang ketika dia melakukan suatu kebijakan, suatu program itu yang bikin bangga itu bukan dianya gitu, bukan masyarakatnya juga, toh orang lain juga memuji loh. Ini tidak kurang juga peran media. Kenapa? Peran media juga itu menentukan. Sebetulnya Mas Pak, waktu saya diundang ke istana sama Pak Jokowi, saya sama-sama 4 wali kota, saya wali kota Surakarta, Solo, wali kota Makassar. Komunikasi juga Pak pemerintahannya biasanya. Jadi yang beliau sudah tonjolkan itu memindahkan PKL. Saya tiga PKL yang besar-besar saya pindah nggak apa-apa, tapi tidak ada pemberitaan apa-apa kan. Ya mungkin saya juga kurang bagus hubungan mengenai ini, minta di blow up. Ataupun soal belusukan, berapa belusukan saya satu hari berapa datang ke daerah? Mungkin 6 kali, 7 kali, pernah 10 kali datang ke daerah. Belusukan ke RT, ke RW, keundangan, ceramah, tapi kan senyap, tidak ada apa-apa. Ya. Pak, mengenai nanti dah tentang, saya akan menanyakan tentang itu sudah pesan-pesan berikut ini.